Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rahayu rahayu sallallahu Muhammad. Kembali berjumpa dengan kami channel Pasukan Gaib Nusantara dimanapun panjenengan berada. Kami atas nama kru menyapa seluruh subscriber, netizen, sahabat, sedulur yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita doakan dengan izin beliau semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dilunasi semua utang-utangnya, dijauhkan dari riba, dijauhkan dari musibah dan bala bencana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, ini saudaraku Kang Toyo, sehat Kang Toyo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana dagangnya? Laris manis? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kang Toyo sudah hadir. Nah, kita nanti akan mengkaji dari sudut pandang gaib tentunya terkait dengan amaliyah mandi tobat ya. Mungkin berkorelasi dengan konten-konten kita yang sebelumnya. Nah, jadi kalau di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 222 itu Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an itu yang saya bacakan artinya saja ya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ayat ini sangat terkenal sekali, populer. Nah, terkait dengan itu tentu dalam konteks fikih secara syariat memang orang banyak yang meyakini atau memahami bahwa setiap amal ibadah itu bisa menjauhkan diri dari siksa, bisa mengampuni segala dosa. Contoh misalnya kita berwudu, sholat itu juga bisa mengurangi dosa-dosa kita. Puasa, sedekah, haji dan seterusnya bisa menghapuskan dosa. Tetapi yang akan kita coba kaji, apakah manusia itu akan terlepas dari siksa api neraka kelak berdasarkan amaliyah atau ibadah yang kita amalkan laksanakan selama kita hidup. Nah, karena kalau dalam konteks nasihat dari Romo Yai bahwa tobat itu ya siapapun orang yang belum melaksanakan amaliyah mandi tobat akan mendapatkan siksa ya Kang Toyo ya, walaupun dia itu keturunan nabi, keturunan presiden, keturunan pejabat, keturunan ningrat dan sebagainya, kalau belum mandi tobat tetap akan mendapat siksa. Bahkan beliau juga pernah bercerita punya sahabat yang luar biasa, alim, soleh, bahkan ahli dermawan, ahli sedekah, tetapi juga tetap mendapatkan siksa karena belum mendapat atau belum mengamalkan mandi tobat. Nah, coba kita nanti coba mencari info tapi dari sudut pandang gaibnya. Nanti mohon pada beliau dihadirkan gaib yang bisa menjelaskan terkait hal yang kita akan sampaikan kepada teman-teman atau subscriber semuanya. Kira-kira begitu ya Kanto ya. Ya dengan izin beliau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu semuanya mohon dibersihkan dulu medan. Allah bersihkan semuanya energinya kami insyaallah. Selamat dibentengi berlapis-lapis, jika ada penyusup langsung meledak. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi warito kamas lebih. Assalamualaikum tasbih aktif semuanya dengan bismillah saya nur cahaya ya Allah. Mohon dihadirkan gaib yang muslim yang bisa menjelaskan tentang Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 22 tentang taubat dan juga tentang amaliyah mandi tobat yang bisa menjelaskan dengan jelas, dengan gamblang, betul-betul yang asli yang dihadirkan oleh beliau sang yang bercahaya. Mohon ditarik ke tangan saya, jika ada penyusup langsung dibersihkan oleh Allah. Allah bi'arfi arfi sallallahu alaihi wasallam. Silakan masuk ke dalam tubuh media terbiar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad langsung sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Organ pita suara langsung tersambung, bisa berbicara bahasa Indonesia. Allah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Air batunya dikuasai sepenuhnya, diamankan, tidak bisa mengambil sedikit pun. Semuanya diamankan semuanya. Dibersihkan dulu semuanya, jika ada penyusup langsung dibersihkan. Wallah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya penyusup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah panjenengan sudah muslim karena sudah menjawab salam. Boleh diceritakan panjenengan itu dari mana asalnya, siapa yang bawa ke sini? Kalau boleh nggak, siapa yang memuslimkan? Saya dari golongan jin. Yang mengikuti beliau. Oh, gitu. Alhamdulillah. Yang memuslimkan panjenengan siapa itu? Saya yang mengikuti Syekh. Mengikuti Syekh. Kalau boleh, Syekh siapa maksudnya itu? Syekh Abdul Qadir. Allah, beliau ya. Alhamdulillah. Tapi mohon izin sebelumnya ya Mbak, saya proteksi dulu ya, karena di alam gaib itu pun dengan tipu daya, dengan izin berusaha saya. Mohon diproteksi jika makhluk ini berbohong, langsung meledak. Allah. Allah. Ya Alhamdulillah. Pangapunten nggih Mbah nggih. Gini, panjenengan tadi menyampaikan sudah muslim, bahkan mendampingi beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul begitu maksudnya? Betul, saya mengikuti beliau sekaligus menjadi anak buah beliau waktu beliau masih hidup. Begitu, masih berarti sangat lama sekali usianya. Betul. Berapa tahun dalam usianya manusia berarti kalau sekarang, Mbah? Umur siapa? Umur aku atau masa dari sekarang? Iya, kalau panjenengan dalam usia manusianya sudah berapa tahun berarti? 3000 tahun. Oh ya Allah, 3000 tahun ya. Terima kasih Mbah. Nun sewu, saya harus memanggil apa panjenengan supaya mudah memanggilnya? Punya nama? Syekh. Syekh Mujarobat. Syekh Mujarobat. Allah Akbar. Terima kasih Syekh Mujarobat sudah diizinkan hadir. Mohon maaf kalau kami kurang sopan dan mengganggu panjenengan ya Mbah Mujarobat. Syekh Mujarobat. Allah Akbar, pendampingnya beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Allah Akbar. Nah begini Mbah, tadi kami kan minta izin sama beliau dihadirkan gaib yang muslim yang bisa menjelaskan tentang amaliyah mandi tobat, atau dalam konteks umum kan manusia secara umum memahami bahwa kalau kita zikir, sholat, baca Al-Quran, haji dan sebagainya itu bisa menjauhkan dari siksa api neraka. Nah mungkin kaitannya dengan amaliyah mandi tobat, atau apa yang bisa panjenengan sampaikan terkait dengan poin ini Mbah, silakan. Sebagai suatu pembukaan dalam suatu amaliyah. Betul. Dalam segi hakikat, dalam segi syariat ada sendiri, tapi dalam segi hakikat itu harus dilalui dengan mandi tobat atau pensucian diri, pembersihan. Sebagai pintu untuk menuju langkah-langkah selanjutnya. Jadi sebagai pintu utama dalam memasuki amal secara hakikat itu adalah amalnya mandi taubat. Betul. Gitu ya. Tentu berbeda ya dengan tujuan syariat ya Mbah ya. Berbeda. Ya. Untuk melengkapi, menyempurnakan. Ya. Melengkapi dan menyempurnakan. Kalau dalam tujuan syariat kan misalnya kita ya membaca Al-Quran, berpuasa, sholat, berwudu, itu sudah bisa menghapuskan dosa-dosa dan seterusnya ya, meningkatkan kedekatan kepada Allah juga. Nah yang jadi pertanyaan begini Mbah, apakah semua orang itu nanti kelak di akhirat itu akan mendapatkan siksa? Salah satunya walaupun orang itu sudah sempurna ibadahnya, berarti secara syariat ya, jadi sholat, puasa, sampai haji sudah diamalkan istiqomah, bahkan termasuk orangnya dermawan. Nanti apakah orang-orang yang sudah sebaik itu di akhirat bagaimana keterangannya? Untuk syariatnya itu melakukan yang biasa kalian lakukan. Untuk hakikatnya harus dibersihkan dari dalam diri ruhnya. Jadi secara fisik dan secara zahirnya, lahir batin harus bersih.
secara zahir dan batin harus bersih. Dibersihkan agar sempurna. Bila secara fisiknya saja, nanti kalau sudah mati akan dipertanggungjawabkan secara hakikatnya, secara ruhnya. Secara ruhnya. Nah, artinya amal-amalan tadi yang saya sampaikan ya, apakah sholat yang mungkin sholat atau ibadah yang masih secara syariat itu belum sempurna, sehingga harus disempurnakan dengan amal ibadah secara hakikat. Sehingga nanti kalau orang itu meninggal atau mati, kalau yang sudah menjalankan syariat dan hakikat itu bisa mempertanggungjawabkan gitu ya Mbak. Betul. Jadi gini Mbah Syekh Mujarobat, kalau kami kan pernah mendengar nasihat Romo Kiai yang beliau bercerita tentang sahabatnya yang ahli ibadah, ahli dermawan, sedekah. Setelah beliau cek itu ternyata di akhirat sahabatnya tetap mendapat siksa. Panjenengan tahu cerita itu? Iya. Ya. Ya karena tadi itu harus melakukan mandi tobat, pembersihan secara ruh. Begitu ya. Harus dibersihkan yang secara lahiriah dan rohani. Harus dibersihkan. Tidak hanya secara jasmani saja. Ibarat keyakinan antara yakin dan hati harus sejalan. Harus jalan antara lahir dan batin. Sama saja orang kalau bertobat itu hanya sekedar ucapan, tetapi hatinya masih belum. Hatinya belum. Ya. Kalau di dalam tinjauan secara syariat itu ya Mbah ya kan, misalnya tata cara bertobat itu yang saya pahami juga ya. Satu misalnya mengakui kesalahan dosa-dosanya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian memperbanyak amal ibadah, istiqomah. Dan biasanya kita dulu itu ya apakah sholat malam, banyak zikir dan seterusnya. Apakah itu belum cukup Mbah dengan cara seperti itu? Masih kurang sempurna. Harus melakukan taubat yang sesuai dengan sanad beliau. Jadi harus dilengkapi, disempurnakan dengan amaliyah mandi taubat yang bersanad kepada beliau. Betul. Gitu ya. Allah Akbar. Artinya siapapun orangnya ya, apakah itu keturunan raja, presiden, keturunan ningrat, keturunan petani biasa, kalau selama hidupnya belum mandi tobat, potensi nanti di alam akhirat mendapatkan siksa, begitu Mbah? Betul, masih ada tanggung jawabnya. Makanya untuk sholat juga ada sholat hakikat dan syariat. Untuk taubat juga ada syariat dan hakikat. Begitu ya Allah. Kalau secara syariat cuma astagfirullahaladzim. Betul. Secara hakikatnya harus dari dalam diri mengakui, menyadari, bertaubat sungguh-sungguh dan sesuai dengan anjuran beliau yang bersanad. Allah Akbar. Yang dimaksud beliau itu siapa sih Mbak Syekh Mujarobat? Yang dimaksud beliau itu junjungan kami dulu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu maksudnya. Betul. Berarti amaliyah mandi taubat itu bersandar kepada beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Betul. Nah, Allah. Beliau juga melaksanakan tiap malam, tiap hari tanpa henti. Ya Allah. Makanya dari toreko beliau diturunkan ke bawahnya, mengamalkan itu. Itu sebagai pembuka untuk langkah-langkah selanjutnya. Bersihkan ya Allah, bersihkan saya mengganggu sallallahu. Oke, begitu ya ternyata. Jadi amaliyah mandi taubat itu berasal atau bersanad kepada beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, tentunya amal ini juga bersambung sampai kepada Rasulullah dan seterusnya, Mbah. Ya, tentunya. Ya.
Nah, berarti boleh dikatakan siapapun orangnya, ya walaupun secara syariat sudah menjalankan amal ibadah lah lengkap ya, rukun Islam, rukun iman misalnya, kemudian tapi orang itu belum menjalankan amaliyah mandi tobat, nanti di akhirat tetap masih punya tanggungan ya, masih Ya, mendapatkan masih siksa, kurang sempurna. masih kurang sempurna. Ibarat orang masuk Islam, syahadat sebagai kuncinya. Ya. Untuk orang mengamalkan amaliyah Islam juga punya kunci. Iya. Oh. Salah satunya itu mandi tobat gitu untuk melangkah ya. langkah-langkah selanjutnya sebagai pintu masuk khususnya secara hakikat ya Mbah. Iya, untuk melangkah langkah-langkah selanjutnya. Iya. Ya, dari pintunya adalah dengan cara mandi tobat, khususnya ketika mau menjalankan amalah yang terpetik bersanad itu. Oh ya. Ya mungkin kalau di bahasa manusia sekarang itu lebih mudahnya melalui jalur thariqah begitu ya Mbah ya. Betul. Ya Allah. Karena dunia itu kan ada dua pasangan. Betul. Ada gelap, ada terang. Ada zahir, ada batin. Ya. Ada nyata, ada gaib. Begitu sebaliknya. Begitu lahir batin nyata gaib ya. Allah Akbar. Ada ucapan, ada keyakinan. Nggih. Allah Akbar. Berarti kasihan ya kalau orang-orang yang sebenarnya dalam secara syariatnya sudah tekun istiqomah menjalankan amal ibadah secara syariat, tapi karena belum sempurna secara hakikatnya, tetap di akhirat nanti punya potensi akan mendapatkan siksa ya. Betul, itulah yang menjadi tugas kalian ya untuk Allah. menyadarkan orang-orang umat Islam seluruhnya pada umumnya untuk meluruskan kembali pada Islam yang beliau ajarkan dari awal sampai saat ini. Allah Akbar. Artinya kalau begitu berarti dulu Rasulullah SAW juga mengamalkan amalah mandi tobat ini. Tentunya hanya orang-orang yang dekat dengan beliau saja yang tahu. Allah Akbar. Gitu ya. Kipasnya ada di sini kan. Itu ya Allah Akbar. Ya. Alhamdulillah. Jadi bersyukur sekali berarti ya orang-orang yang sudah bertemu dengan thariqah yang tentu amal ibadahnya terjaga, kemurniannya bersanad bersambung kepada guru sampai ke Rasulullah ya Mbah Sah ya. Oke. Berarti maka maksud dari ayat suci Al-Quran Al-Baqarah 222 itu maksudnya yang lebih dalam itu lagi seperti apa Mbak? Jadi kan di situ dijelaskan bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Mungkin bisa dijelaskan Mbak itu poin itu. Karena Allah menyukai orang-orang yang berserah diri sepenuhnya, taubatan nasuha, orang yang selalu mempunyai kesalahan, selalu bertobat, bahwa dia itu merasa rendah, merasa banyak dosa, merasa bersalah, selalu bersalah. Jadi mau melaksanakan kesalahan selanjutnya akan dipikir kembali sambil di dalam hatinya penuh penghayatan. Ya Allah, itu ya. Jadi tuntunan amaliyah mandi tobat itu ya. Allah Akbar. Dan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang justru yang gemar bertobat, mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Betul. Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Tiap hari meneteskan air mata. Air matanya sebagai pelebur dosa-dosa. Tiap tetesnya akan melebur. Akan meleburkan dosa. Iya. Bahkan
di hadis lain, keterangan lain juga air mata orang yang bertobat itu bisa menghindarkan dari siksa api neraka. Itu betul Mbak berarti? Betul sekali. Allah Akbar. Tapi maksudnya air mata orang yang bertobat yang sudah bersanad itu ya, yang mengamalkan amaliyah mandi tobat itu ya. Allah Akbar. Makanya beliau mengajarkan dari gurumu juga demikian. Ya Allah, alhamdulillah. Sampai meratap-ratap, Allah. meneteskan air mata. Ya, ya. Allah. Terima kasih Mbah. Mungkin sedikit terakhir Mbah. Dengan kata lain, apakah orang-orang yang sudah tekun istiqomah menjalankan amaliyah mandi tepat dari beliau itu nanti kelak di akhirat tidak mendapatkan siksa, begitu Mbah? Tentunya, karena yang itu tadi sudah ikhlas, merasa manusia yang paling rendah di muka bumi. Astagfirullahaladzim, itu ya salah satu keutamaan fadilah mandi tobat itu ya, akan terhindarkan dari siksa kelak di akhirat. Allah. Karena sudah menjalankan amaliyah mandi tobat itu ya. Allah. Baik, terima kasih Mbak atau Syekh Mujarobat atas kehadirannya. Mungkin ada wejangan nasihat bagi kami semuanya di majelis ini buat teman-teman jamaah juga Mbak. Monggo Mbak. Baiklah, untuk sanak saudaraku, Nggih. para muslimin, bagi kalian yang sudah mendapatkan ajaran beliau, laksanakanlah. Nggih. Untuk yang melaksanakan mandi tobat, istiqomahkanlah. Insyaallah. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berserah diri. Allah. Bertobat sungguh. Insyaallah. Itu saja pesannya Mbak. Betul. Ya, terima kasih Mbak. Pangapunten kurang apabila kami kurang sopan mengundang panjenengan ke sini, dan sekali lagi jazakallah atas nasihatnya. Semoga Allah memberikan balasan jasa ahsanul jasa pada panjenengan. Dan minta doanya bagi kami semuanya jamaah bisa istiqomah dari beliau nggih Mbah nggih. Kalau begitu Mbah, monggo panjenengan sudah kami izinkan untuk bisa kondur pulang kembali. Selamat bertugas. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sampai menghaibatkan seluruhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar. Demikian pemirsa netizen subscriber seluruh ya, saudaraku baik yang seiman, seislam maupun yang non, sama saja sebuah kajian informasi dari sudut pandang terkait dengan amaliyah mandi tobat ya. Jadi ternyata bagi siapapun orang yang belum mengamalkan amaliyah mandi tobat dari beliau, dari guru, walaupun sudah tanda petik menjalankan secara syariat semua ya amaliyahnya dari wudu, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, tapi ketika belum menjalankan tobat satu, tobat yang bersanad, yang kedua tobat yang diajarkan oleh beliau, maka masih belum sempurna. Maka akan indah sekali, akan lengkap ketika secara syariat dan hakikatnya semua amal ibadah termasuk taubatnya, tobat secara syariat dan hakikat. Nah, sebagai salah satu pintunya secara syariat, misalnya di rukun Islam ada membaca syahadat. Di dalam amaliyah secara syariat dan hakikat, salah satu pintu utamanya adalah dengan menjalankan amaliyah mandi taubat. Dan itu ternyata juga dilaksanakan oleh beliau baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW temurun. Nah, termasuk yang paling utama di dalam thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al Jalani, yaitu thariqah Qadiriyah, itu salah satunya adalah
ya, amaliyah mandi tobat yang itu diajarkan sampai sekarang kepada guru dan yang diajarkan pada kami. Semoga kami semuanya dan jamaah semuanya atau yang sudah satu majelis dengan kami semuanya bisa menjalankan dengan istiqomah, dengan penuh rasa syukur karena sudah dipertemukan dengan guru, dengan amaliyah yang murni, yang tersambung, yang insya Allah bisa menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Informasi gaib tentu saja tidak bisa dipercaya 100%, kami nggak kembali lagi. Kebenaran mutlak itu hanya milik Allah yang memiliki kebenaran sejati. Kita manusia tentu hanya punya banyak kesalahan, kekhilafan, dan kebodohan tanpa sedikit pun sebenarnya kita mengetahui tentang apapun, kecuali memang Allah sudah memberikan keilmuan kepada kita. Kami dari PGN Nusantara, mohon maaf lahir dan batin, kita pamit Kang Toyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteguhan hati yang berpegang pada janji. Sallallahu alaihi wasallam.